Tanda-tanda orang terpilih secara rohani. Bagaimana jika saya katakan bahwa kalian istimewa, dipilih oleh Tuhan, ditandai dengan tanda rohani yang luar biasa? Mengapa? Misalnya, kalian selalu terbangun pada waktu yang sama setiap pagi. Atau mengapa orang-orang asing seolah tertarik pada kalian tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kalian perhatikan bagaimana anak-anak dan hewan tertarik pada kalian? Atau bagaimana firasat kalian selalu tepat? Kalian unik, seorang yang terpilih. Dan dalam video ini, saya akan menunjukkan 7 tanda mengejutkan yang membuktikannya. Mari kita temukan bersama kualitas unik kalian di dunia yang menjunjung konformitas sebagai norma. Setelah menonton video ini, kalian akan lebih menghargai bakat luar biasa kalian dan bagaimana bakat itu dapat mengubah hidup kalian. Saya akan mengajarkan kalian untuk mengenali tanda-tanda ini agar kalian dapat meningkatkan kesehatan dan hubungan kalian dengan memanfaatkan kekuatan rohani kalian. Menjadi yang terpilih membawa karakteristik unik. Meskipun kebanyakan orang hanya melihat penampilan luar kalian, takdir tidak memberikan buku panduan, melainkan petunjuk dan sinyal. Jangan anggap tanda ini sebagai kebetulan belaka. Perhatikan dengan saksama. Pelajari. Karena tanda-tanda ini adalah kunci menuju takdir kalian. Jika kalian merasa tidak cocok atau memperhatikan tatapan berbeda dari orang lain, tetaplah waspada. Di dunia yang penuh dengan negativitas ini, kita saling membutuhkan. Video-video ini dibuat untuk berbagi cerita kita, agar semua tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih dari lubuk hati saya kepada kalian semua. Mari kita jelajahi bersama dan temukan cara agar pengalaman ini mendukung pertumbuhan pribadi kita. Tanda pertama, orang asing tertarik pada kalian secara tak terjelaskan. Mungkin kalian pernah memperhatikan bahwa orang tak dikenal sering mendekati kalian, atau orang-orang yang tampak aneh mencari perhatian kalian. Ini bukan kebetulan, ini adalah pancaran batin kalian, karisma magnetis kalian. Ketika kalian mengalami kebangunan rohani, Roh Kudus tinggal di dalam kalian, dan cahaya Tuhan mulai bersinar melalui kalian. Cahaya ini tidak hanya menerangi jalan kalian, tetapi juga menarik mereka yang mencari kenyamanan, bimbingan, atau penyembuhan. Kalian menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kalian. Orang-orang ingin berada di dekat kalian karena mereka merasa kalian berbeda. Di antara mereka, ada yang benar mencari bimbingan kalian, tetapi ada pula yang mungkin dipengaruhi oleh kekuatan gelap. Jangan pernah menganggap semua orang yang mendekati kalian memiliki niat murni. Disinilah kemampuan membedakan diperlukan. Tuhan telah menganugerahkan kalian kemampuan untuk membedakan yang tulus dari yang berpotensi jahat. Dengan karunia ini, kalian tahu siapa yang layak dibantu dan siapa yang harus dihindari. Dengarkan dengan cermat pengalaman ini dan percayalah pada firasat kalian. Bayangkan kalian pergi ke toko kelontong pada waktu tertentu, dan tiba-tiba seorang asing mulai mencurahkan masalah hidupnya kepada kalian. Ini bukan kebetulan. Tuhan telah mempertemukan kalian pada saat yang tepat agar orang ini menerima hikmat dan penghiburan yang kalian tawarkan. Pertemuan ini bukanlah acak. Mereka menandakan panggilan kalian untuk tugas yang lebih besar. Tanda kedua, intuisi yang tajam. Firasat kalian tidak pernah salah. Intuisi luar biasa ini memungkinkan kalian untuk merasakan masalah jauh sebelum masalah itu muncul. Sebuah kualitas yang membingungkan orang-orang di sekitar kalian. Ketika orang lain tenggelam dalam depresi, kecemasan, atau keputusasaan saat menghadapi masa sulit, kalian tetap tenang dan melihat lebih jauh. Sesuatu di dalam diri kalian mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Jika kalian bisa tetap tenang dan beradaptasi di tengah kekacauan, kalian memiliki koneksi rohani yang mendalam. Kalian memiliki indera keenam yang membantu kalian memahami orang dan situasi. Begitu kalian memasuki sebuah ruangan, kalian bisa merasakan energi di sana, memberitahu kalian siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus dihindari. Indera keenam ini bukanlah sesuatu yang dipelajari, melainkan karunia rohani untuk melindungi dan membimbing jalan kalian. Ambil contoh konkret menghadapi perubahan besar dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan. Orang lain mungkin panik, tetapi kalian
Tetap tenang. Firasat kalian mengatakan bahwa kehilangan ini adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan mengikuti petunjuk yang dilewatkan orang lain, kalian menangkap peluang yang selaras dengan tujuan hidup kalian. Intuisi ini juga terasa dalam situasi sehari-hari. Jika kalian merasa aneh sebelum meninggalkan rumah dan memutuskan untuk mengubah rencana, kalian mungkin telah menghindari kecelakaan atau situasi yang tidak menyenangkan. Atau mungkin kalian langsung merasakan koneksi mendalam dengan orang asing dan menyadari bahwa mereka akan memainkan peran penting dalam hidup kalian. Tanda ketiga, kepekaan yang meningkat dan kemampuan untuk mengelola emosi kalian. Semakin kalian terbangun secara rohani dan terhubung dengan diri batin serta energi di sekitar kalian, kepekaan ini semakin terasa. Bayangkan kalian sedang bersama teman-teman di sebuah acara sosial. Selama percakapan, sebuah komentar yang sepertinya biasa saja menyentuh hati kalian, memicu gelombang emosi yang kuat. Apa yang tampak sepele bagi orang lain beresonansi mendalam dalam diri kalian. Kerentanan ini bisa mengubah suasana malam kalian, membuat kalian introspektif, atau bahkan cemas. Kemampuan untuk merasakan emosi yang kuat adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Di satu sisi, kalian memahami emosi kalian dengan cara yang sulit ditandingi oleh orang lain, yang mendorong kematangan emosional dan empati kalian. Berhubungan dengan emosi kalian membuat kalian menjadi pendengar dan teman yang lebih baik, mampu memahami pengalaman orang lain. Namun, kepekaan ini juga bisa melelahkan. Dalam lingkungan negatif, atau di dekat orang-orang toksik, kalian mungkin merasa kewalahan. Energi negatif dapat menguras vitalitas kalian, membuat kalian lelah secara emosional dan fisik, terutama saat berhadapan dengan kerabat atau rekan kerja yang sulit. Oleh karena itu, belajar melindungi diri dan memulihkan energi sangat penting. Meditasi, doa, dan grounding adalah praktik penting. Menghabiskan waktu di alam, jauh dari emosi negatif, bisa sangat menyembuhkan. Berjalan tanpa alas kaki di atas rumput, misalnya, membantu kalian terhubung kembali dengan energi menenangkan dari bumi. Selain itu, kepekaan ini memperkuat persepsi kalian terhadap energi di sekitar. Saat memasuki ruangan, kalian bisa merasakan suasana kegembiraan, kesedihan, ketegangan yang memberi kalian keunggulan dalam interaksi sosial dan profesional, memungkinkan kalian untuk beradaptasi dan melindungi kesejahteraan kalian. Menjadi yang terpilih berarti memiliki kesadaran luar biasa terhadap emosi kalian, hidup secara autentik, dan mengakses tingkat keberadaan yang tidak pernah diketahui kebanyakan orang. Meskipun ada tantangan, ini adalah anugerah indah yang membuka dimensi hidup yang luar biasa. Tanda keempat, ketertarikan tak terjelaskan dari anak-anak dan hewan. Fenomena ini yang menarik dengan sendirinya, menunjukkan bahwa energi dan kehadiran kalian unik. Hewan secara alami merasakan energi dan getaran halus yang sering diabaikan manusia. Mereka tahu kapan seseorang memancarkan aura kedamaian dan positivitas. Ketika hewan, bahkan yang paling pemalu, mendekati kalian, itu adalah tanda bahwa aura kalian memancarkan energi yang ramah. Mungkin kalian pernah memperhatikan bahwa kucing yang biasanya pendiam mencari kebersamaan dengan kalian, atau anjing yang takut pada orang asing merasa nyaman di dekat kalian. Bahkan burung liar mungkin lebih percaya pada kalian, tidak terbang saat kalian ada di dekatnya. Tidak hanya hewan, anak-anak kecil juga tertarik pada kalian. Energi murni anak-anak, terutama yang masih kecil, bereaksi secara spontan terhadap kehangatan kalian. Seorang anak yang tersenyum pada kalian atau merasa tenang dan bahagia di dekat kalian mencerminkan energi baik kalian. Anak-anak melihat kalian sebagai sosok yang dapat dipercaya dan dicintai. Meskipun kalian orang asing bagi mereka, kemampuan untuk memikat anak-anak dan hewan adalah tanda jelas bahwa kalian terpilih. Kebaikan hati, vitalitas, tak terbatas, dan koneksi rohani yang mendalam kalian menerangi mereka yang paling rentan. Hargai koneksi ini dan gunakan untuk menyebarkan energi positif kemanapun kalian pergi. Tanda kelima, kalian sering terbangun antara pukul 3 dan 4 pagi. Periode ini
yang dikenal sebagai jam rohani atau jam gaib, adalah saat ketika tabir antara dunia ini dan dunia lain sangat tipis. Jika kalian sering terbangun pada jam ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan dari alam semesta. Banyak tradisi rohani memandang waktu ini sebagai saat yang kuat untuk berdoa, bermeditasi, dan merenung. Jika kalian terbangun pada jam ini, kalian mungkin menerima pesan atau bimbingan rohani untuk jalan hidup kalian. Bayangkan kalian terbangun pada pukul 3.35 pagi. Tiba-tiba waspada tanpa alasan. Alih-alih langsung mencoba tidur kembali. Anggap ini sebagai kesempatan untuk merenungkan kehidupan rohani kalian. Duduklah dengan tenang. Renungkan tujuan kalian. Momen-momen ini dapat membawa wawasan mendalam atau ketenangan yang memandu keputusan kalian. Kalian juga mungkin terhubung dengan energi alam semesta yang lebih besar, lebih terbuka terhadap intuisi kuat atau penyembuhan energi. Banyak orang melaporkan bahwa meditasi pada jam ini menyelesaikan masalah atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang mengganggu. Fenomena ini juga bisa menandakan kebangunan rohani besar, di mana jiwa kalian yang semakin matang menjadi lebih peka terhadap energi dan pesan rohani. Tanda keenam, kenyamanan kalian dengan keunikan dan kesendirian. Mungkin kalian selalu merasa berbeda, dengan minat atau ide yang tidak sesuai dengan norma. Bahkan sejak kecil, perasaan tidak cocok ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa kalian ditakdirkan untuk menjadi unik, dengan tujuan khusus. Banyak orang berusaha menyesuaikan diri, tetapi kalian telah menerima kemerdekaan kalian, memilih jalan kalian sendiri. Kemandirian ini adalah tanda kekuatan sejati. Mungkin kalian tertarik pada seni, spiritualitas, atau bentuk ekspresi yang menantang konvensi. Berbeda dengan teman sebaya yang mengikuti jalur tradisional, kalian telah menyadari bahwa menjadi diri sendiri lebih berharga daripada mencoba menyesuaikan diri. Keaslian ini mencerminkan jiwa terpilih kalian, dipandu oleh panggilan yang lebih tinggi. Kehidupan sehari-hari kalian juga mencerminkan perbedaan ini. Kalian tidak merasa perlu mengikuti setiap tren atau bergabung dalam setiap acara. Sebaliknya, kalian menemukan kedamaian dalam kesendirian, menggunakan waktu ini untuk merenung, memperkuat iman, dan terhubung dengan jiwa kalian. Kalian lebih memilih hubungan yang mendalam daripada yang dangkal, menghargai kualitas daripada kuantitas. Ketika menghadapi kesalahpahaman atau penolakan, kalian melihatnya sebagai bukti bahwa kalian berada di jalur yang benar, bukan kegagalan. Ditolak berarti kalian ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Kalian tahu bahwa jalan seorang yang terpilih seringkali sepi, tetapi selalu dipandu oleh rencana ilahi. Kemampuan kalian untuk menerima keunikan kalian menunjukkan hubungan mendalam dengan yang ilahi. Dari mana kalian menarik keberanian? Karena kalian tahu bahwa kalian memiliki tujuan. Tanda ketujuh, cara kalian menangani momen kesendirian. Banyak orang menghindari kesendirian karena menganggapnya negatif, tetapi kalian melihatnya sebagai kesempatan untuk merenung dan bertumbuh. Menemukan makna dalam kesendirian menunjukkan koneksi rohani kalian yang mendalam dan jalan unik yang ditakdirkan untuk kalian. Kalian tidak merasa tersesat atau ditinggalkan dalam kesendirian. Sebaliknya, kalian memandang momen-momen ini sebagai kesempatan suci untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan diri batin kalian. Kalian menghargai ketenangan sebagai peluang untuk memahami diri sendiri, bukan sebagai sumber kegelisahan. Mengubah kesendirian menjadi kesempatan untuk pertumbuhan menunjukkan kemandirian dan kekuatan batin kalian. Kalian menemukan kepuasan tanpa memerlukan validasi atau kehadiran orang lain secara terus-menerus. Menemukan hubungan mendalam dengan yang ilahi. Stabilitas ini memungkinkan kalian menghadapi tantangan dengan kejelasan dan keyakinan. Jika kalian mengenali diri kalian dalam tanda-tanda ini, teman-teman, kalian pasti adalah seorang yang terpilih, pembawa koneksi rohani yang mendalam dan misi yang melampaui dunia ini. Tanda-tanda ini menunjukkan jalan unik dan bermakna yang ditakdirkan untuk kalian. Belajarlah untuk mengenali dan menghargai sifat-sifat ini agar kalian bisa bertumbuh, membantu orang lain,
dan memenuhi tujuan ilahi kalian. Jika tanda-tanda ini membangkitkan hubungan dengan yang ilahi atau diri batin kalian, teruslah menjelajahi spiritualitas kalian. Ingat, kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak yang memiliki pengalaman serupa dan masih mencari panggilan mereka. Bersama, kita bisa menemukan lebih banyak tanda. Tinggalkan komentar jika pesan ini menyentuh kalian, dan kalian ingin melihat lebih banyak lagi. Untuk bagian kedua, tulis saja bagian 2. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kalian dalam pencarian suci ini.